Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah inayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring ini, insya Allah dalam keadaan sehat. Selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini pembelajaran daring fisika akan mempelajari mekanika fluida. Mekanika fluida itu melanjutkan melanjutkan bab kemarin fluida statis ya. Ya, kita lanjutkan slide selanjutnya. Pengertian fluida kemarin sudah. Fluida itu zat alir. Zat alir atau zat yang mengalir. Itu kalau yang di alam itu ada zat padat, zat cair, dan gas. Maka yang bisa mengalir hanya dua, yaitu zat cair dan gas. Bawahnya kita lanjutkan. Beberapa penerapannya. Yang pertama, bidang penerbangan. Itu di bidang penerbangan dipelajari perilaku udara sebagai zat alir. Yang kedua, di bidang kesehatan, itu mempelajari sistem peredaran darah dan injeksi cairan. Ya. Itu biasanya untuk mengukur tekanan darah, terus infus, ya itu kaitannya mungkin. Kita lanjutkan. Selanjutnya, tekanan. Tekanan itu adalah gaya normal per satuan luas permukaan. Dirumuskan P besar itu tekanan sama dengan F besar per A. F itu gayanya, A-nya itu luas permukaan bidang. Ya. Satuan SI, satuannya sistem internasional itu kalau 1 Newton per meter persegi tekanannya itu bisa ditulis 1 PA. PA itu maksudnya 1 Pascal ya. Pascal itu satuan tekanan ya. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. PA itu Pascal, bukan Pak Parwoto ya. Kita lanjutkan. Berbagai satuan tekanan. Tekanan itu bisa dikonversi ke satuan yang lain. Contohnya di bawah ini tabel ini. Jadi konversi ke Newton meter persegi, ya tabelnya itu yang sebelah kanan konversi ke ATM. Nah, ATM itu maksudnya atmosfer ya, satuannya atmosfer tekanannya. Kamu lihat nilainya itu 1 ATM sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Ya, ini dipelajari, dibaca, dan seterusnya ya. 1 mm Hg itu sama dengan 1 ATM itu 760 ml Hg. Ya, ini kamu lihat bar itu juga 1 bar itu satuan tekanan. Yang terakhir, catatan itu kamu lihat 1 PA, 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Terus sampingnya, kanannya, itu 1 Tor. 1 Tor itu sama dengan 1 mm Hg. Tor ini berarti satuan tekanan. Ya. Tapi ini jarang digunakan. Nah, supaya kamu kalau ketemu Tor itu apa ya, satuan apa itu, satuan tekanan. Kita lanjutkan. Setelah ini contohnya. Ini kaitannya gaya dengan tekanannya ya. Dan permukaan luasnya. Jadi kamu lihat gambar yang pertama itu lengannya ditekan dengan jari. Nah, permukaan jari itu luas permukaannya besar. Nah ya, itu menekan dengan tekanan rendah ya. Nah, sekarang kalau yang sebelah kanan itu suntikan ya. Jarum suntikan itu luas permukaannya kecil. Gayanya makanya juga kecil ya. Menekannya kecil kan. Untuk menekan supaya jarum itu masuk ya. Nah, tekanannya tinggi. Nah, kalau jarum itu tadi ada cairannya, itu kalau ditekan cairannya itu dengan
gaya, ya, suntikannya tadi ditekan, maka akan mengalir, tekanannya tinggi, cairannya tadi. Itu maksudnya gambar. Kita lanjutkan. Slide selanjutnya itu gambar yang pertama, perhatikan, itu gambar bejana berhubungan. Ya, pernah kamu di SMP melajari. Jadi bejana berhubungan itu kamu lihat permukaannya sama walaupun bentuk tabungnya berbeda-beda. Nah, tingginya sama kan itu, H itu kan, kecil loh ya keterangannya. Gambar itu H-nya kecil itu. Permukaannya sama semua. Yang di bawahnya itu permukaannya berbeda. Loh, kenapa, Pak? Karena kamu lihat permukaan pipanya, dua pipa itu yang berhubungan. Ada dua tabung, yang satu pipanya kecil diameternya, yang satunya lagi besar. Maka permukaannya itu berbeda. Ini kaitannya dengan gaya kapilaritas. Daya kapilaritas itu nanti. Sebelah kanannya, ini contoh penerapannya, itu ada kesehatan, itu orang diinfus itu, ya, nanti akan bisa lancar mengalir seperti itu, ya. A-nya, permukaannya, apa itu jarum pada infus itu kecil, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Yaitu kita akan membahas hukum Poiseuille itu biasanya disingkat hukum Pois karena tulisannya memang sulit itu ya, apa bahasanya bukan orang sini ini ahlinya. Ya, terus aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar itu maksudnya aliran dari zat cairnya, ya, molekul-molekul zat cairnya itu sejajar, mengalir sejajar. Nah, kalau yang turbulen itu melingkar, berputar melingkar itu maksudnya. Kamu lihat sekarang di bawahnya. Debit itu maksudnya volume aliran atau banyaknya zat yang mengalir persatuan waktu. Maka rumusnya Q sama dengan V besar volumenya per T waktunya. Ya, kamu perhatikan itu. Ya. Jadi P1 kamu lihat, P1 kurangi P2. Maksudnya gimana itu? Per R. Lihat, itu ada gambarnya, dilihat gambarnya. Ya. Gambarnya itu P1 itu permukaan yang pertama, yang kedua permukaan yang keluar itu P2. Nah, debit itu bisa dihitung P1 min P2. Ya, maksudnya jumlah antara P1 dan P2 itu kan dikurangi jumlah zat cairnya yang segitu yang mengalir per R. R ya, per R. Per R itu apa? Jari-jarinya itu loh, ya. Ada R-nya itu kan, lingkaran permukaan pipa itu. Ya, itu Q-nya, banyaknya volume yang mengalir. Volume itu apa toh? Volume itu panjang kali tinggi kali lebar. Ya. Nah, ini kalau lingkaran panjang kali tinggi kali lebar, ya, itu pi R kuadrat. Paham? Ya. P1 min P2 itu jumlahnya, volumenya ya cair itu ya. Ya. Jadi P1 sampai P2, maaf, itu sama dengan tingginya ya. Terus kalau dibagi PR-nya, maksudnya ini PR-nya ya. PR itu luas lingkaran dari pipa itu. Ini keliru ngetiknya ya. Nanti saya rubah ya ini itu namanya Q-nya ya. Ya, jumlah zat mengalir ya, volume yang mengalir itu P1 sampai P2 itu panjangnya atau tingginya ya. Kalau ditegakkan tingginya, kalau mendatar ya panjangnya gitu. Terus dibagi PR. PR itu maksudnya bukan R, maaf. PR itu maksudnya luas permukaannya ya. Atau G itu
kamu bisa lihat kalau dibagi waktunya itu menjadi debit ya. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Fluida laminar itu ya, untuk fluida laminar yang di bawah itu yang mengalir sejajar. Itu R-nya ya, R-nya itu sama dengan 8. Kamu lihat itu semacam lambang tulisan Jawa tapi bukan ini dari Yunani. Itu kali L-nya per PR pangkat 4. Ya, itu kok pangkat 4 gimana Pak? Ya, itu kalau PR kuadrat itu kan hanya 1 ya. Ini ada 2, jadi PR pangkat 4 ya. Perhatikan, itu untuk mencari fluida yang laminer. Ya, kita lanjutkan. Aliran laminer itu sejajar ini. Berlaku persamaan A1 itu luasnya, V kecil ini kecepatannya. Jadi ada 2 pipa yang besar dan kecil ini misalnya pipanya. Yang pipa pertama yang 1 kecil, yang apa? Yang besar itu yang kedua. Ini kalau digambar seperti itu. Maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi permukaannya, luas permukaan pipanya dikalikan kecepatannya sama dengan yang pertama sama dengan kecepatan pipa yang kedua. Ya, itu dikalikan luas permukaan pipa yang kedua itu sama. Kita lanjutkan. Hukum Bernoulli itu jika kecepatan fluida tinggi maka tekanan akan rendah, dan jika kecepatan fluida rendah maka tekanan akan tinggi. Ya, berbanding itu, berbalik gitu. Jadi rumusnya P kecil 1 di pipa 1 ya, terus plus rho, ini bukan P, ini rho massa jenis, G gaya gravitasi, Y itu ketinggiannya pipa pertama, setengah rho V kuadrat. Rho itu bukan P itu. V kuadrat pipa 1 V1 ya. V itu yang kecil nih. Perhatikan ini V yang kecil ini ya. Jadi sama dengan ini hukumnya kekal dengan sama dengan yang pipa kedua. Tekanan P2-nya plus rho G Y2 atau ketinggiannya plus setengah rho V pangkat 2 ya, yang pipa kedua. Lanjutkan. Aplikasi hukum Bernoulli itu pada alat botol parfum itu penyemprotnya itu ya. Jadi bisa disemprot serut-serut, nah itu karena ada sistemnya hukum Bernoulli. Terus yang kedua ini burung, yang kedua ini burung, ini bisa A, B, C, D ini kepaan sayapnya bisa membuat burung itu naik terbang. Ya. Nah, ini yang maaf, ini yang pesawat ya. Itu. Kita lanjutkan contoh soalnya. Ini contoh soalnya, di foto dulu atau dicatat, silahkan. Ya. Ini air mengalir dalam rumah melalui pipa dengan diameter dalam 2 cm. Pada tekanan 4, X, ini XP, XP itu apa? Kamu lihat, itu dalam tabel ada plus 5 PA. Pipa diameternya itu 1 cm menunjukkan berarti 3 laju. Ya ini kamu catat aja atau kamu foto, kalau sudah bisa menjawab, jawab. Ini kita bahas nanti aja karena ini rumusnya kamu harus tahu dulu tentang hukum apa debitnya. Kita lanjutkan tekanan pada tubuh.
itu kaitannya dengan kesehatan, ya, sistem peredaran darah, ya, tekanan pada kantung kemih, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu sangat sempurna, sistem peredaran darahnya bisa berjalan selama kita hidup dengan baik. Tekanan pada kantung kemih itu hubungannya dengan kalau kita mau buang air kecil itu kalau sudah penuh akan terasa mau buang air kecil dan seterusnya. Tekanan cerebrospinal dan seterusnya. Ya, mata, kerangka itu ada semuanya. Kita lanjutkan. Ini sistem peredaran darah, kamu lihat. Ini dalam kesehatan. Ini kalau kamu besok ingin jadi dokter, itu mempelajari ini. Ya, kita lanjutkan. Kohesi dan adesi. Ini waktu di SMP juga pernah. Kohesi itu gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis. Adesi gaya tarik menarik antara molekul yang tak sejenis atau tak sama. Ini contohnya, gambarnya kurang jelas ya. Jadi air dimasukkan ke pipa kecil akan melengkung. Tapi kalau air raksa dimasukkan ke pipa kecil akan melengkung ke atas atau bahkan agak datar itu. Maka bisa digunakan untuk termometer air raksa itu. Kalau yang sebelah kiri itu melengkung ke bawah kan tidak rata. Ya, ini akibat dari yang pertama itu apa? Kohesi lebih besar atau lebih kecil dari adesi? Lebih kecil dari adesi, itu gambar yang pertama. Sebenarnya yang kedua, gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, tegangan permukaan ini terjadi akibat permukaan cairan yang berkontraksi dan mengalami tegangan tension. Jadi misalnya nyamuk itu bisa hinggap di permukaan air itu karena ada tegangan permukaan. Ya, itu contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kalau kamu lihat ini, maaf gambarnya kecil, besok saya besar lagi karena kalau dibaca agak kesulitan. Jadi ada rumusnya ini sebenarnya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu ya, nanti bisa dilihat rumusnya atau dalam bahan ajar fluida itu sudah ada saya berikan. Kita lanjut. Nah, ini tegangan permukaan total. Ini agak lumayan besar, bisa saya nerangkannya. Tegangan permukaan, kamu lihat ini misalnya kaki nyamuk itu misalnya. Nah, itu terus tegangan permukaannya itu kamu lihat itu seperti itu. Ya, kalau ditekan lemut dengan ya cairnya itu tegangan permukaannya lebih besar, maka lemut itu tidak akan masuk ke bawah atau tenggelam. Tegangan permukaan totalnya kamu lihat itu ada gayanya vektor itu, gaya vektor itu yang B itu loh. Kita lanjutkan. Mengukur tegangan permukaan, gaya yang diperlukan menarik film berbanding lurus dengan permukaan tegangan. Permukaan tegangan, kamu lihat yang alfa. Ya, tegangan permukaan itu alfa dan panjang kawat yang digeser itu alfa sama dengan F per 2L. Ya, F itu apa? Gaya yang diperlukan untuk film. F-nya itu loh. Nah, itu ditarik F ke kanan, terus itu yang panah 4 itu ada zat cair yang ada permukaan tegangannya. Kita lanjutkan. Ini bisa kamu pelajari dalam bahan ajar fluida.
Sistem pernafasan. Ya, yang pertama itu yang dipelajari nanti mekanisme pernafasan, yang kedua interaksi pernafasan dengan sirkulasi. Kita lanjutkan besok, nanti saya tambah teorinya, walaupun tidak pakai lain itu ada teori bentuknya Word, ya kamu baca-baca. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semangat belajar fisikanya, semoga sukses. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.